Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf ya untuk perkuliahan kali ini secara asinkronus. Jadi kuliah dengan saya adalah patologi obgyn, obstetri ginekologi dalam modul gangguan organ reproduksi di semester 4. Pada pembelajaran ini, tujuannya adalah untuk menjelaskan perubahan patologis pada sistem reproduksi perempuan. Jadi selama kehamilan baik selama non kehamilan. Jadi juga bisa untuk mengidentifikasi karakteristik histopatologis dari berbagai kondisi obstetri dan ginekologis. Dan dia juga mengaitkan temuan patologis ini dengan klinis dan bagaimana implikasi diagnostiknya. Nah, yang pertama mungkin kita mulai dengan patologi obstetri atau kehamilan. Jadi patologi obstetri berarti kelainan pada masa kehamilan. Jadi kondisi di mana patologis pada plasenta. Jadi paling sering itu adalah kelainan pada plasenta. Nah, penyebab utama dari terjadi kelainan obstetri ini biasanya menyebabkan kematian pada janin atau perinatal, bisa menyebabkan malformasi kongenital, bisa keterlambatan pertumbuhan janin, bahkan bisa kematian ibu dan mobilitas pada ibu dan anak. Sebelumnya mungkin kita lihat dulu anatomi pada kehamilan. Jadi setelah ada terjadinya pembuahan, nah jadi embrio ini tertanam di daerah endometrium. Nah, dia akan membentuk yolk sac dan eh, terdiri dari fili-fili Coriolis. Nah, dia akan tertanam di endometrium dan sesuai dengan usia kehamilan dia akan membesar. Nah, jadi miometrium ini lama-lama akan menipis nantinya. Ya, jadi di endometrium ini kita akan melihat adanya desi 2, yaitu bagian dari ibu. Ya, desi 2 bisa basalis, bisa recapsularis, bisa desi 2 parientalis. Nah, sedangkan pada anak itu namanya fili, kita lihat fili Coriolis. Nah, jadi pada janin ini mungkin sudah dipelajari juga dengan dokter obgynnya ya atau dosen obgyn. Jadi dia ada plasenta, ada tali pusat ya, kemudian ada eh, cairan amnion. Nah, nantinya kalau sudah masanya partus, nah nanti bagaimana proses-prosesnya mungkin nanti akan dipelajari di bagian obgyn. Nah, secara histologis atau secara kita lihat dengan mikroskop, jadi bagian dari uterus itu ya, uterus atau apa rahim, nah itu terdiri dari si endometrium. Lapisannya ini adalah endometrium dan di bawahnya adalah miometrium. Ya, ini yang akan berubah nanti saat eh, kehamilan. Oke, kita lihat plasenta. Plasenta itu terdiri dari Fili Coriolis yang tumbuh dari korion dan dia merupakan tempat kontak yang besar antara sirkulasi janin dan ibu. Nah, pada plasenta yang matur, darah ibu ini akan masuk ke ruang interfilos melalui namanya arteri endometrium atau arteri spiral. Dia bertugas untuk pertukaran gas dan nutrisi. Nah, ini dia ya. Jadi ada sirkulasi dari eh, anak dan ibunya. Nah, jadi kalau plasenta normal itu kita lihat adanya fili-fili bagian dari anak ya, dan adanya desi 2 bagian dari ibu. Nah, ini jadi fili-fili ini kenapa dikatakan fili? Dia membentuk suatu jonjot-jonjot ya, dan ada seperti rambut yang melapisinya.
Nah, fili ini dilapisi oleh namanya sel-sel tropoblast. Sel-sel tropoblast ini terdiri dari 2 lapis. Nah, ini yang normal. Jadi di dalamnya ada stroma yang mengandung kapiler atau pembuluh darah. Nah, jadi pada trimester pertama, nah jadi fili tadi yang melapisinya adalah sitotropoblast dan sinsitiotropoblast. Jadi di luar adalah sinsitiotropoblast dan di bagian dalamnya adalah sitotropoblast. Nah, jadi pada trimester pertama si eh, sel tropoblast ini mungkin tebal ya, tebal. Nah, kemudian makin lama, jadi ini ada trimester terakhir ya, ketiga, di stromanya ini akan memadat. Nah, kapilernya ini eh, dia berisi-berisi kapiler ya, si fili-fili, si filinya ini dan dikelilingi oleh sel-sel trofoblast juga, tapi sel-sel trofoblastnya sudah menipis. Nah, jadi bagaimana patologi dari kehamilan itu biasanya paling banyak adalah kelainan dari plasenta. Kita lihat yang pertama adalah kelainan berupa abortus atau spontaneous abortus ya. Jadi abortus itu adalah penghentian kehamilan selama usia kehamilannya sebelum memasuki usia 20 minggu. Nah, biasanya terpaling banyak itu terjadi pada usia kehamilan 12 minggu ya. Nah, gejala klinisnya apa? Gejala klinisnya ini biasanya keluar darah atau jaringan ya. Nah, kayak menstruasi gitu. Keluar tapi sebelumnya dia amenorrhea atau tidak mens. Jadi eh, atau bisa pasiennya mengeluhkan sebelumnya planotesnya positif. Jadi dipastikan pasiennya hamil sebelumnya. Nah, biasanya dilakukan tindakan tergantung ya. Kalau udah nggak bisa dipertahankan lagi, biasanya itu dilakukan kuretase. Nah, faktor risiko kenapa bisa terjadi abortus ini, biasanya paling banyak itu karena anomali kromosom kehamilan ya. Nah, bisa karena faktor dari ibunya ya, bisa karena faktor endokrin ya pada ibu. Kemudian bisa karena uterus, bentuk uterus ya, atau em, ternyata pasiennya ada menderita leukemioma atau miom sebelumnya. Jadi bisa menyebabkan abortus atau infeksi ya, infeksi bisa toksoplasma ya. Jadi jadi kita harus cari tahu apa penyebab abortusnya. Nah, secara makroskopik ya, jadi kita temukan sisa-sisa kehamilan, jadi berupa jaringan-jaringan seperti adanya kantong amnion ya, ada plasenta atau bercampur dengan darah. Nah, jadi biasanya dokter klinis ini memastikan pasiennya ini emang abortus atau ada kelainan lain. Nah, jadi kita pastikan dengan pemeriksaan mikroskopis. Jadi kalau benar dia suatu abortus, nah kita harus temukan adanya bagian janin dan bagian ibu. Tadi ya. Jadi bagian janin itu kita temukan adanya fili-fili Coriolis tadi ya, yang dilapisi sel trofoblast. Kemudian bagian ibu kita lihat adanya desi 2. Nah, ini yang panah kecil adalah fili-fili Coriolis. Nah, yang bagian panah yang besar ini adalah bagian ibunya yaitu desi 2 graviditatis. Ini ya. Ini jadi bagian ibu ada desi 2. Jadi desi 2 ini selnya seperti eh, telur kodok ya. Nah, kemudian ada fili-fili Coriolis. Nah, jadi ya dilapisi oleh sel-sel trofoblast. Jadi sel trofoblastnya masih tebal ya, jadi masih kehamilan muda. Nah, jadi kalau kita temukan mikroskopi seperti ini atau eh, sesuai dengan gejala klinis ya, jadi anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis. Nah, jadi biasanya mikroskopis ini disebutkan sebagai sisa kehamilan. Ya, jadi untuk abortus itu
klinis yang menentukan atau dokter yang memeriksa yang menentukan. Kalau untuk pemeriksaan mikroskopis biasanya kita sampaikan bahwa sesuai untuk sisa kehamilan. Berarti emang ada ini pasiennya hamil sebelumnya. Nah, ini untuk secara mikroskopis ya mungkin besok adik-adik mau bisa melihat di praktikum ya, mana yang daerah fili, ini ada fili yang dilapisi oleh dua lapis sel tropoblas ya, yang bagian luarnya sinsitiotropoblast dan yang bagian dalam adalah sitotropoblas. Nah, di dalamnya ada mesenkim dengan pembuluh darah. Nah, ini eh, kehamilan normal ya, tapi dia udah keluar. Nah, di kita juga harus menemukan adanya sel desi 2. Ini menunjukkan bahwa pasiennya emang hamil. Jadi ada bagian ibu, bagian janin, dan ada darahnya gitu ya. Nah, sel-sel desi 2 ini adalah sel-sel bulat ya seperti telur kodok yang tersusun berkelompok. Kemudian kelainan kehamilan berikutnya adalah mola hidatidosa. Mola ini kalau awam disebut dengan hamil anggur ya. Jadi kelainannya kelainan plasenta juga. Dia berbentuk eh, yang abnormal. Jadi kelainan sitogenetik ya, tapi dia khas ya. Makanya disebut dengan hamil anggur. Nah, jadi dia biasanya berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit tropoblas yang persisten. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan mola invasif. Invasif itu menembus ke miometrium ya, atau menjadi keganasan misalnya namanya koriokarsinoma. Nah, jadi mola ini ada mola komplit, ada mola parsial ya. Kalau mola komplit, nah isi di dalam eh, uterusnya itu atau di dalam ya di dalam uterusnya itu mola semua. Sedangkan kalau yang parsial biasanya ada janin, ada bagian molanya. Nah, ini secara epidemiologi, ini lumayan banyak ya pada negara di Asia Tenggara. Di faktor risikonya bisa pada ibu yang hamilnya, ibu muda ya, ibu hamilnya usianya kecil dari 15 tahun atau malah ibu yang usianya tua, lebih dari 40 tahun. Jadi ini adalah usia risiko tinggi, yaitu kita sebut RESTI ya, risiko tinggi. Nah, juga bisa karena pengaruh diet yang mungkin kurang protein, kemudian sosioekonomi juga biasanya juga berhubungan dengan nutrisi ini ya. Bisa karena suatu eh, paparan hormonal ya. Jadi ditanyakan bagaimana kontrasepsi oralnya atau lifestyle-nya bisa merokok. Nah, mola komplit ini biasanya eh, 50% dari kejadiannya ya, dari semua mola gestasional. Sedangkan mola parsial itu lebih lebih sedikit ya. Dan- Nah, apa itu mola komplit? Jadi mola komplit ini terjadi karena pembuahan sel telur ini eh, kehilangan kromosom wanitanya. Jadi bahan genetiknya biasanya sepenuhnya berasal dari kromosom si ayah gitu ya. Jadi ini spermanya ya 23X ya membuahi si ovum. Nah, ini kromosomnya nanti menjadi homozigot mola komplit 46XX atau dua sperma ya membuahi nah 46XY jadi dari si ayah. Ini 2,5% risiko menjadi mola invasif dan mola persisten ini lebih tinggi ya mola komplit ini dan juga menjadi suatu keganasan. Jadi biasanya ditanyakan riwayat pernah hamil anggur sebelumnya apa tidak. Nah, kalau untuk mola parsial ini dihasilkan dari sel telur dengan dua sperma. Ya, eh, jadi dua sperma membuahi satu telur ya. Nah, jadi juga
Mola parsial ini memiliki risiko menjadi mola persisten, tapi tidak berhubungan dengan jarang berhubungan dengan keganasan nantinya. Nah, gejala kliniknya perdarahan pervaginam ya. Jadi ada keluarnya seperti mata ikan ya. Nah, mata ikan makanya disebut dengan hamil anggur. Jadi seperti cairan yang dinding apa eh, apa kayak anggur ya bulat-bulat gitu ya. Nah, jadi kalau dipecahkan dia mudah 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 pecah. Nah, isinya air. Jadi kalau mola komplit biasanya pembesaran uterusnya tidak sesuai dengan usia kehamilan, tidak ditemukan denyut jantung janin, kemudian bisa menimbulkan toksemia ya, keracunan, dan kalau dicek beta HCG-nya ini tinggi. Sedangkan mola parsial ini biasanya apa besar besar uterus pembesaran uterusnya sesuai dengan usia kehamilan karena ada janin dalamnya. Nah, DJJ-nya ada kalau dengarkan ya, beta HCG-nya normal atau sedikit meningkat. Nah, jadi kalau kita lihat jaringannya, jadi mola komplit dan parsial ini kita temukan jaringan seperti anggur ya, jadi berisi cairan jernih, dindingnya tipis dan mudah pecah. Nah, kalau komplit tidak ditemukan adanya fetus, sedangkan kalau yang parsial biasanya ada fetus dan biasanya ada kelainan genetik ya, kayak sindiktili gitu ya. Nah, ini dia. Di makroskopis mola komplit di semuanya berisi rongga-rongga atau kayak mata ikan gitu yang mudah dipecahkan ini. Nah, ini yang sudah penuh dan invasif. Jadi secara mikroskopis, nah nanti kita lihat juga di mikroskop ya saat praktikum. Jadi filinya ini fili-fili pada janinnya ini mengalami degenerasi hidropik. Nah, artinya kita lihat filinya ini udem, bengkak ya, tidak ada vaskular di dalamnya. Nah, jadi beda dengan fili yang kita lihat tadi, eh, tidak seudem ini, tidak bengkaknya. Udem itu ditandai dengan stromanya ini yang longgar. Kalau tadi stromanya ada dengan mesenkim ya, dengan pembuluh darah. Nah, kalau ini nggak ada pembuluh darahnya, longgar. Nah, ini disebut dengan degenerasi hidropik. Ya, jadi eh, tampak juga kita lihat adanya proliferasi sel-sel tropoblas ya, atau sel-sel yang melapisi si fili tadi. Nah, jadi tapi kita tidak temukan fili-fili normal ya, tandanya ada si janin. Nah, ini jadi eh, fili ini sembab ya, udem. Nah, atau mengalami degenerasi hidropik cairan. Jadi yang bulat-bulat tadi ini kita lihat ya ada longgar, ada cairan di dalamnya. Kemudian kita temukan si sel-sel tropoblasnya mengalami proliferasi atau bertambah banyak. Ini proliferasi sel-sel tropoblas dengan fili yang sembab. Nah, ini kalau kita zoom ya, ini kita lihat adanya si tropoblas yang mengalami proliferasi atau bertambah banyak. Nah, kalau kita lihat mola parsial ini kita juga melihat adanya fili-fili yang udem atau mengalami degenerasi hidropik. Juga kita temukan adanya fili yang normal. Jadi ada namanya yang khas ya, filinya bergerigi atau skalopet ya. Nah, kemudian juga ada inklusi, pseudo-inklusi tropoblas. Hiperplastik tropoblas ringan dan sensitioblastiknya juga mengalami eh, proliferasi. Nah, ini ya, jadi dia juga udem, bengkak ya. Nah, udem. Nah, tapi eh, khasnya adalah dia kayak ada bergerigi gitu ya. Oke. Jadi istilahnya scalloped. Jadi seperti ada renda-renda di fili-filinya ini. Nah, jadi filinya juga mengalami degenerasi hidropik.
Juga kita ada temukan si Fili yang normal ya, ada pembuluh darah. Kemudian kelainan berikutnya adalah kelainan implantasi plasenta. Jadi ada namanya plasenta akreta, inkreta, dan perkreta. Jadi tergantung implantasinya sudah di mana ya. Jadi si fili ini tumbuh menembus menem, lebih dalam lagi ya. Jadi kalau akreta dia akan menembus ke superficial myometrium. Ya, jadi tapi kita tidak temukan adanya si desi 2, hanya si fili ini yang menembus. Nah, kalau in kereta dia in ya, itu udah masuk masuk ke myometrium. Sedangkan kalau per kereta dia udah sampai ke serosa. Nah, ini ya. Jadi ini akreta masih di permukaan dari myometrium. Nah, jadi ini in kereta udah masuk ke myometrium. Nah, ini per kereta udah lebih lebih dalam lagi akarnya ya. Nah, ini biasanya eh, risiko perdarahan postpartum. Ya, kenapa? Karena untuk eh, pengambilan plasenta kala 4 ya. Nah, itu plasentanya nggak keluar. Jadi perlu tenaga ekstra gitu ya, atau harus dioperasi ya, di diangkat semua uterusnya biasanya gitu ya. Jadi biasa kenapa bisa terjadi begitu, karena ada berhubungan dengan abortus sebelumnya, atau ada riwayat eh, operasi sesar ya, atau ibunya hamilnya risiko tinggi ya, usianya udah lebih dari 40 tahun misalnya gitu ya. Nah, atau kelainan kelainan bentuk uterus juga bisa menyebabkan penempelan si apa tadi filinya lebih dalam. Nah ini ya, jadi biasanya udah diangkat ya. Ini karena udah lengket si plasentanya ke dinding otot rahimnya. Nah, ini bagian miometriumnya, ini plasentanya. Nah, secara mikroskopis ya, jadi kita lihat fili-fili Coriolis ini udah sampai menembus ke otot. Nah, kalau ini masih yang akreta ya, karena masih di superficial dari si myometrium ini otot ya. Tidak kita temukan di si 2. Ini juga ya, si akreta. Nah, kalau bisa menjadi ganas ya, bisa ya. Jadi keganasan tropoblas tadi namanya kariokarsinoma. Jadi tumor ganas yang berasal dari sel-sel tropoblas. Sel-sel tropoblas tadi di mana? Sel-sel yang melapisi desi 2, sel-sel yang melapisi fili ya, fili-fili Coriolis. Nah, jadi dia akan mengalami proliferasi sel-sel tropoblas ini. Nah, tapi kita tidak temukan fili Coriolis. Nah, proliferasi sel-sel tropoblas ini sel-selnya atipik, sel-selnya ganas ya, dan juga sifatnya invasi. Invasi ini menembus ke bagian bawahnya lagi ya. Nah, bisa cepat bermetastasis dan biasanya agresif ya, luas. Nah, kalau pengobatannya biasanya respon baik dengan kemoterapi ya, apabila cepat ditegak diagnosis dan cepat ditangani. Nah, siapa yang mengalaminya kariokarsinoma ini? Biasanya pada pasien dengan riwayat mola tadi ya, ada mola atau abortus pasiennya ya, atau ada kelainan lain pada hormonnya. Nah, gejala klinis biasanya perdarahan ya. Jadi untuk diingat ya, pasien-pasien Opgin ini keluhannya paling sering adalah perdarahan ya, perdarahan intravagina. Nah, maka dikejar lagi apa yang menyebabkan perdarahan. Kalau dia eh, aminure atau apa atau plano tesnya positif, nah jadi kita cari kelainan-kelainan pada eh, kehamilan, atau ada ternyata dia tidak amenorrhea atau ada kelainan lain ya. Jadi kita cari apa penyebab dari perdarahannya. Nah, untuk kariokarsinoma ini
bila diperiksa beta HCG-nya ini akan tinggi. Nah, makroskopisnya kalau kita lihat dia pendarahan, ada massa yang merah ya. Nah, jadi ada juga bagian yang nekrosis dan rapuh. Nah, jadi eh, untuk eh, untuk kebagian yang nekrosis atau rapuh ini kita curiga adalah suatu keganasan. Di batasnya juga tidak jelas. Nah, gini ya. Jadi ini kalau dipegang ini hancur gitu ya. Nah, ini nekrotik namanya. Nekrotik dan pendarahan ya. Nah, kalau dilihat di mikroskop, bagaimana bentuk perubahan selnya? Jadi, ada proliferasi yang abnormal dari sel-sel tropoblas. Nah, kita lihat tadi sel-sel tropoblas yang melapisi vili tadi ya. Nah, kalau ini bentukannya sudah abnormal, udah atipik, udah menjadi ganas. Nah, vilinya juga kita tidak temukan. Nah, padahal si tropoblas ini dia kan tadi melapisi vili. Nah, tapi kita tidak temukan si vili-vilinya. Nah, tanda dia ganas lagi adalah dia menginvasi ke miometrium sampai ke serosa. Ya, jadi kita lihat ada mitosis atipik juga. Tandanya ganas ya. Ada nekrosis dan pendarahan. Nah, ini ya. Ini bisa merupakan salah satu bentuk dari si karsinoma tadi. Nah, ini si awalnya mungkin dari mola ya. Nah, mola tapi eh, berikutnya ini mola, gambaran mikroskopisnya. Sedangkan ini adalah korio tadi. Jadi dia udah menginvasi, bentuknya udah ada nekrosis, udah ada pendarahan. Nah, ini kalau dilihat di mikroskop gini ya, udah serem bentukannya. Sel-selnya proliferatif, eh, pleomorfik ya, udah menginvasi sampai ke otot miometrium. Kita juga temukan adanya mitosis atipik. Di pembelahan sel tumornya akan banyak. Nah, ini ada daerah-daerah perdarahan hemoragik ya, dan ada daerah-daerah nekrotik. Ini adalah proliferasi dari sel-sel tropoblas yang abnormal atau yang atipik. Nih, kalau kita zoom satu sel dengan sel lainnya ini udah bentuknya udah beda-beda ya. Ini ada bentuk tidak bulat ya, udah bersegi, ada yang bulat, ukurannya juga bermacam-macam, ada yang terang, kemudian anak intinya terlihat. Nah, ya, jadi dia juga bentukannya berkelompok-kelompok atau udah menginvasi ke miometrium. Oke, kita lanjutkan ke patologi ginekologi. Tadi yang obstetri atau kehamilan, nah sekarang yang ginekologinya. Jadi gin ini adalah reproduksi wanita ya. Jadi ya kita sebelumnya harus kita tahu bagaimana anatominya. Jadi ada di bawah ada vagina, cervix, kemudian uterus. Uterus ini ada endometrium paling dalam, miometrium lapisan otot, kemudian perimetrium di luarnya. Kemudian ada dua dua ovarium atau sel telur menghasilkan sel telur dan penghubungnya ada namanya tuba falopi. Nah, kelainan pada kita lihat dari bawah ya, kelainan pada serviks. Serviks ini paling sering itu adalah polip, polip serviks dan servisitis. Tis berarti radang ya, radang pada serviks. Nah, kita lihat bagaimana perbedaannya. Kalau polip itu eh, sebenarnya bukan tumor ya, tapi dia pertumbuhan seperti tonjolan. Nah, tonjolan di kanalis cervicalis ya. Kemudian penyebabnya mungkin ada sebelumnya ada radang ya, iritasi sebelumnya bisa karena hormon ya, estrogen atau trauma, bisa karena infeksi ringan.
Nah, gambaran mikroskopisnya kita temukan adanya massa seperti bertangkai ya, kemudian mudah berdarah biasanya nih. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopis, nah sesuai dengan apa yang di mana lokasi polipnya. Jadi apa yang melapisi epitelnya, bisa epitel kolumnar, berarti ini di endo di dalam ya, serviks di dalam endoservik. Kalau yang melapisinya adalah epitel berlapis gepeng itu biasanya ektoservik. Nah, gejalanya bisa keputihan, bisa berdarah ya pasca koitus atau bisa tanpa gejala. Nah, jadi diagnosisnya kita anamnesis, pemeriksaan fisik ya bisa lihat spekulum apa ternyata ada massa gitu ya bertangkai. Nah, biasanya ini di pasiennya di eksisi diangkat. Nah, kalau servisitis ini radang ya, radang pada serviks bisa akut, bisa kronik. Penyebabnya juga bisa macam-macam ya, bisa karena jamur, karena bakteri atau pengaruh apa IUD atau spiral gitu ya. Jadi biasanya serviksnya tampak udem ya, bengkak, bisa bisa ulcerasi. Nah, kalau kita lihat mikroskopik ya berarti bukan sel radang isinya ya. Ada PMN kalau akut, kalau limfosit berarti kronik. Nah, gejalanya mungkin mirip ya dengan polip, keputihan, kemudian ada perdarahan juga pasca koitus atau nyeri ya. Nah, kalau kita diagnosisnya gimana cara membedakannya? Nah, biasanya itu di kultur atau di pap smear ya. Kalau udah ketahuan dia radang atau penyebabnya apa, baru kita kasih obatnya. Nah, ini polip ya. Ini adalah bagian serviks. Nah, jadi kalau polipnya di luar, jadi yang epitel yang melapisinya adalah epitel berlapis gepeng ya, kayak di vagina. Nah, kalau di dalam misalnya epitelnya kolumnar. Jadi ada tonjolan. Jadi ini adalah foto setelah kita lakukan pemeriksaan dalam ya. Nah, ini ada tonjolan di di serviksnya. Ini kita lihat secara mikroskopis. Jadi ada seperti yang mengelilinginya ya. Jadi ini ya. Jadi yang mengelilingi ini ada epitel yang mengelilinginya. Nah, jadi stromanya ini biasanya udem ya, longgar ya. Tanda udem tadi ada longgar. Nah, ada kelenjar-kelenjar di dalamnya. Oke, kalau servisitis, nah ini ya, ini berarti di endoservik di dalam, jadi epitelnya adalah epitel epitel kolumnar ya. Nah, di stromanya ini ada sebukan padat sel-sel radang dan limfosit ya. Berarti ini servisitis kronis. Nah, jadi untuk pemeriksaan screening untuk si serviks ini biasanya kita lakukan pap smear. Ya, jadi untuk melihat adanya perubahan sel di serviks. Jadi kalau pap smear ini dia cepat hasilnya ya, cepat. Dia merupakan pemeriksaan sitologi ya. Nah, cepat. Jadi hanya menggunakan spatula dan brush, kemudian kita warnai dan kita lihat hasilnya di mikroskop. Bisa terlihat ya, apakah dia selnya sudah mengalami displasia atau masih normal. Nah, jadi biasanya kapan pap smear dilakukan? Biasanya pada pasien yang sudah menikah. Jadi jangan pasien yang belum menikah dianjurkan pap smear ya. Jadi kalau bisa 3 tahun sekali ya atau paling kurang setiap 5 tahun ya. Nah ini adalah gambaran pap smear. Nah ini adalah jadi kita lihat nih ya. Jadi pap smear itu kan yang disuap apa yang di brush yang disikat itu adalah epitel di permukaan serviks ya. Jadi ada ektoservik. Nah jadi ektoservik ini sel yang melapisinya adalah sel-sel eh, gepeng atau squamous. Nah, jadi bentuknya bentuk seperti ini ada epitel superficial, intermediate ya. Nah, ini adalah epitel di dalamnya. Jadi endoservik yang di dalam serviks. Jadi ini epitel kolumnar, jadi tinggi-tinggi ya. Nah, ini bedanya. Jadi ini yang di permukaan yang berlapis gepeng, yang panjang-panjang ini yang eh, endoserviknya yang bagian dalamnya. Nah, kalau kapan kita temukan ada kelainan, jadi di bagian epitel gepeng ini biasanya kita
temukan banyak ada sel yang kotor ya dengan latar belakang kotor atau clue cell. Nah, ini biasa kalau ada clue cell ini atau oh, ada bakteri namanya ya, disebut dengan bakterial vaginosis. Jadi di pengobatannya sesuai dengan penyebabnya. Kemudian patologi pada tadi di serviks, sekarang di endometrium atau uterus atau rahim ya. Nah, itu paling sering itu adalah mioma uteri atau leiomioma. Ini merupakan tumor jinak dari otot polos ya, dari uterus. Kemudian eh, ini bentukan makroskopisnya seperti massa padat di otot rahimnya atau di miometriumnya. Nah, jadi ini kalau dipegang ini kayak padat ya, kayak bakso. Nah, ini biasanya gejalanya menoragi, nyeri ya, atau tidak fertil ya, dia tidak bisa punya anak nih ya. Jadi kalau kita lihat secara mikroskop, ini otot proliferasi dari sel-sel. Jadi yang ini kita lihat di mikroskop ya, ternyata ada proliferasi atau pertambahan jumlah sel dan bentuknya seperti pusaran ya. Jadi ini adalah otot. Nah, jadi dia bentuk pusaran, ada yang saling silang gitu ya. Tapi kita tidak temukan sel yang atipik. Jadi dia masih jinak ya. Nah, kemudian kelainan di endometrium, hiperplasia endometrium. Jadi dari istilahnya hiperplasia berarti bertambah banyak ya. Jadi lapisan endometrium ini menebal. Biasanya kenapa? Penyebabnya biasanya karena ke ketidakseimbangan hormon ya. Biasanya estrogen dan progesteronnya. Gejalanya juga perdarahan uterus yang abnormal. Nah, nih, jadi kalau diangkat uterusnya, ini ada penebalan ya. Nah, setelah kita lihat di mikroskopik, jadi kita lihat proliferasi dari si kelenjar-kelenjar di endometrium ini. Ya, jadi berlebihan jumlah kelenjarnya. Kemudian kelenjarnya ini juga ada yang melebar. Jadi sebenarnya kan kalau kelenjar di endometrium ini kan sesuai dengan fase menstruasi kita ya. Ada yang dia proliferasi, ada yang menstruasi, ada yang apa ya berliku-liku gitu ya. Nah, tapi ini bentukannya tidak sesuai dengan fase-fase yang ada gitu ya. Ya, ternyata dia ada yang melebar ya. Melebar nih banyak yang melebar. Nah, ini karena apa? Karena adanya penebalan tadi, bertambahnya jumlah kelenjar. Nah, kelainan berikutnya adalah endometriosis. Jadi, endometriosis ini adanya jaringan mirip endometrium, tapi tumbuhnya di luar endometrium gitu ya. Bisa di ovarium, bisa di tuba, bisa di panggul, bisa di mana-mana aja ya. Nah, ini biasanya keluhannya nyeri saat menstruasi, nyeri sekali ya. Ada kasus juga nih, jadi kenapa? Jadi karena adanya jaringan mirip endometrium di tempat lain, jadi saat menstruasi kayak kan ada peluruhan ya. Nah, jadi di tempat yang ada endometriosis ini juga berdarah. Nah, jadi ada kasus endometriosisnya di hidung ya. Jadi setiap menstruasi hidungnya juga berdarah. Nah, itu agak diperiksa ternyata eh, ada ada jaringan endometrium ini di hidungnya. Ya. Nah, ini ya, jadi harusnya eh, endo di kelenjar dan stroma endometrium ya. Nah, ini berada di miometrium. Kalau miometrium kan masih berada di daerah sekitar apa ya, rahim ya. Nah, itu kalau di tempat lain itu lebih aneh lagi gitu ya. Nah, ini di ovarium ya. Nah, jadi juga ada bagian kelenjar dan stroma endometrium di tempat lain. Jadi kalau dia mengalami fase menstruasi, ini juga mengalami fase menstruasi. Akibatnya nyeri saat menstruasi. Nyerinya nyeri sekali.
Kemudian kelainan di organ berikutnya adalah ovarium. Nah, ovarium ini kita sering temukan adanya kista di ovarium ya. Jadi yang kita lihat dulu yang kista jinaknya, ada jenisnya mucinosum, serosum, dan dermoid. Dermoid ini disebut juga dengan teratoma. Nah, apa bedanya? Kalau serosum, seros ya. Jadi epitelnya epitel serosa. Kalau dilihat makroskopisnya bisa dindingnya tipis ya, isinya cairan jernih atau serus. Nah, mikroskopis epitelnya epitel seperti di tuba. Nah, biasanya ini eh, nyeri ya di bawah kanan dan biasanya eh, belum belum eh, ganas ya. Nah, kalau musin itu seperti di epitel serviks ya. Biasanya multilokular berlobus-lobus gitu ya, isinya lendir karena musin ya. Epitelnya epitel kolumnar, tidak bersilia ya. Kemudian juga nyeri. Nah, kalau ke kista dermoid atau teratoma, nah ini ya, jadi dia berasal dari sel gam atau toti potensial. Jadi ada massa ya, jadi ada berambut, ada bergigi gitu ya. Nah, jadi karena dia berasal dari sel jam itu, jadi kita temukan adanya bagian dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini juga klinisnya juga nyeri di bawah perut ya. Nah, ini kita lihat satu-satu mikroskopisnya. Ini yang kista serosum. Nah, epitel yang melapisinya epitel eh, mirip di tuba ya, epitel kuboid, tapi dia bersilia atau kolumnar bersilia. Ada kayak rambut ya. Nah, tapi dia masih selapis ya. Nih masih jinak ya. Kalau mucinosum dia karena tadi isinya lendir ya. Nah, jadi dia epitelnya epitel kolumnar. Nah, epitel kolumnar nih intinya di basal, sitoplasmanya banyak. Ini juga selapis. Nah, jadi selapis itu menandakan dia jinak. Nah, bagaimana dengan kista dermoid atau teratoma tadi? Nah, isinya macam-macam ya. Ada kita temukan nih karena ada rambut, nah biasanya epitelnya epitel gepeng di atasnya. Epitel berlapis gepeng atau squamous, kemudian bisa kita temukan cartilage atau tulang rawan, ada kelenjar, ada folikel rambut. Ini rambut berarti di bawahnya ada folikel rambut ya. Ada kelenjar, ada jaringan tiroid, ada lemak, macam-macam isinya ya. Nah, ini menandakan jinak. Kalau dia ada sel matur, jadi itu udah keganasan ya. Kemudian yang ganasnya ini kita bedakan dengan karsinoma seros dan musinos. Jadi eh, sesuai dengan bentukan tadi ya. Nah, ini kalau seros. Jadi kalau seros epitelnya kan dilapisi epitel selapis ya, selapis torak atau kuboid dengan bersilia. Nah, kalau yang sudah ganas dia udah berlapis-lapis, sudah membentukkan kelompokan juga epitelnya juga proliferasi dan invasi ke dalam stroma. Kalau tadi kan aja di permukaan ya. Tuh. Nah, kalau udah karsinoma dia sudah padat ya. Ini juga kalau mucinos karsinoma dia sudah tumbuh membentuk kayak seperti papil-papil gitu ya, membentuk papiler atau berjari-jari tapi dia sudah menginvasi ke dalam eh ke dalam stroma. Ini yang kita lihat selnya juga sudah pleomorfik, sel-sel ganas ya atipik ya. Nah, ini adalah mitosis atipik. Mitosis atipik tuh bentukannya seperti bunga atau kembang gitu ya. Nah, terakhir untuk objin ini organ berikutnya adalah payudara ya, dia termasuk ke dalam organ genitalia perempuan ya. Di struktur normalnya dia berpengaruh terhadap hormon ya. Eh, apa ini hormon sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fungsi payudara. Jadi eh, sebelum pubertas belum ada struktur kelenjarnya, masih datar gitu ya. Jadi setelah setelah menars atau mens pertama itu akan terbentuk kelenjar-kelenjar duktusnya yang panjang kemudian bercabang-cabang. Kemudian ada
muncul kuncup terminalnya. Nah, juga dari pembentukan lemak. Jadi payudara itu bukan hanya kelenjar dan jaringan ikat ya, tapi juga ada lemak stromanya. Nah, ini. Jadi waktu menstruasi maminya berkembang gitu ya. Ada dipengaruhi hormon progesteron, prolaktin, hormon growth hormone, insulin dan glukokortikoid. Nah, ini ada sinus ya nih. Jadi sebelum kita lihat ke apa kelainannya, kita harus ingat dulu bagaimana normalnya ya. Jadi ada lobus, ada ductus ya, ada stroma. Nah, ini di sini bisa terjadi kelainan-kelainan ya. Kalau di lobus bisa bisa kista ya, bisa hiperplasia, juga di ductus bisa atau bisa fibroadenoma gitu ya di jaringan ikat. Nah, di histologi tadi ya ada lobus, ada asini atau kelenjar-kelenjar, ada stromanya. Nah, kita lihat kelainan pertama hipertrofi mame berarti eh, hipertrofi berarti bertambah besar ya. Tapi ini merupakan suatu kelainan ya, bukan bukan karena menars dia ya membesar. Jadi masanya itu eh, cepat tumbuhnya ya. Nah, biasanya dilakukan operasi. Kemudian ada radang namanya mastitis, mastitis radang ya. Jadi kalau akut bisa terjadi ini biasanya pada ibu-ibu yang menyusui. Nah, kenapa? Karena adanya fisura atau eh, misalnya jadi ada luka awalnya ada pada puting ya, jadi masuklah eh, bakteri atau kuman. Nah, jadi gejalanya biasanya nyeri ya, nyeri, panas, gejala-gejala radang akut lah ya. Jadi biasanya bisa dikompres, bisa dengan antipiretik, atau kalau tidak bisa, biasanya di eksisi atau bisa dibuang nanahnya. Nah, ini jadi ini adalah kelenjar-kelenjar payudara. Nah, di antara kelenjar ini atau di stromanya ada sebukan sedang sampai padat sel-sel limfosit. Dan ada kalau akut dia biasanya ada pus ya, ada PMN-nya. Kemudian ada mastitis plasma cell atau mamari ductasia. Jadi penyebabnya biasanya tidak diketahui ya, biasanya pada usia tua. Nah, jadi di dalam ada suatu radang granuloma di sekitar duktusnya atau kelenjarnya. Nah, ada juga galaktokel. Galaktokel ini pada ibu menyusui ya. Jadi karena adanya dilatasi kistik atau pembesaran membentuk kistik di duktus waktu hamil ya. Biasanya multiple. Jadi ini nyeri nih. Jadi kistanya ini atau dilatasi kistik itu berisi cairan ASI sebenarnya ya. Nah, jadi bisa bisa menyebabkan infeksi mastitis akut atau abses ya. Penyakit berikutnya adalah kelainan fibrokistik. Nama lainnya ada fibroadenosis, hiperplasia kistik, ya, mamari displasia. Jadi kelainan ini bisa ditemukan masa padat, ya, kemudian biasanya pada wanita tua, ya, menjelang menopause. Bisa usianya bisa kisaran 20 sampai 40 tahun. Pada menopause jarang ya. Penyebabnya bisa karena gangguan hormon. Nah, jadi bisa hiperplasia, bisa sklerosis, ini nama pembentukan nama-nama kelainannya ya. Nah, jadi ada kista dan fibrosis. Jadi kalau kita lihat kistanya itu besar ya, bilateral, bisa kecil. Nah, penampangnya bisa ukurannya dari 1 sampai 5 cm. Nah, kalau hiperplasia epitel berarti bisa terjadi bersamaan dengan fibrokistik. Jadi bila bila dia proliferasinya hebat, akan tampak sel-sel atipik ya, sel-sel yang menyerupai sel ganas ya. Nah, jadi makroskopisnya ini bermacam-macam ya, ada massa di payudaranya. Nah, ginekomastia ini adalah hiperplasia akibat hormon estrogen pada payudara pria.
ya. Biasanya juga bisa pada bayi ya. Kalau bayi biasanya pada berasal dari hormon ibunya waktu dalam kehamilan ya. Kalau pubertas karena hormonnya yang estrogennya yang lebih naik daripada eh, hormon androgennya gitu ya. Nah, kalau pada usia muda ini, usia tua, ginekomastia ini biasanya pada penyakit-penyakit yang tumor testis gitu ya, sirosis hepatis, atau pada eh, lifestyle yang buruk. Jadi di payudara ini ada tumor jinak, ada tumor ganas ya selain radang tadi. Nah, kalau tumor jinak ini fibroadenoma. Jadi kalau oma biasanya jinak ya, fibro jaringan ikat, adeno epitel atau kelenjar. Jadi biasanya fibroadenoma ini pada usia produktif ya. Jadi gejalanya teraba massa biasanya berhubungan dengan saat menstruasi ya. Nah, paling sering itu lokasinya kuadran lateral atas. Ukurannya itu bervariasi ya. Nah, ini kalau diangkat masanya ini berbatas tegas. Ya, tumornya batasnya tegas, ada kapsul nih, ada kapsul yang melapisinya. Licin ya, licin. Kalau dipegang itu padat, kayak karet gitu ya. Kenyal juga bisa. Nah, kalau dilihat di mikroskopis nih, ada kapsulnya di permukaan. Terus ini adalah epitel-epitel yang berproliferasi, juga stromanya juga berproliferasi. Jadi stromanya ini lebih padat daripada yang normal ya. Jadi saking padatnya stroma ini, si kelenjar ini akan terjepit. Nah, jadi kelenjarnya kan bentuk panjang-panjang. Atau kelenjarnya berbentuk tubuli kecil-kecil. Jadi si stromanya mengelilingi si kelenjar. Jadi ada dua bentukan kelenjarnya ya, karena si stromanya yang padat tadi. Ada yang bentuk apa, tubuli kecil dan ada yang bentuk eh, saluran panjang-panjang ini. Nah, jadi ini diistilahkan dengan intrakanalikulare dan perikanalikulare. Jadi yang berproliferasi adalah stroma dan kelenjar, maka disebut dengan fibroadenoma. Nah, jinaknya karena dia memiliki kapsul ya, atasnya jelas. Nah, ini tadi dia ya. Jadi dia akan menjepit si kelenjar si stroma yang padat ini. Nah, membentuk kayak I, huruf I ya. Jadi intrakanalikular. Kalau dia mengelilingi si stromanya, mengelilingi kelenjar di perikanalikular. Nah, itu pada FAM ya. Jadi kalau ada dua-duanya, FAM peri dan intrakanalikular. FAM ini adalah fibroadenoma mami. Ini paling sering pada usia muda ya. Kemudian tumor stroma berikutnya adalah piloides tumor. Jadi ini adalah FAM yang giant. Ini juga bisa jinak, bisa borderline, bisa ganas. Ini jadi FAM yang giant. Jadi bentukannya lebih besar, berlobus-lobus ya, lebih lebih lunak apa? Kalau FAM tadi padat ya, padat dan kenyal. Nah, kalau ini lebih lebih di bawah itu. Nah, ini jadi dia seperti daun. Jadi disebut dengan pillows. Pillows bahasanya istilahnya daun ya. Nah, jadi sebenarnya intrakanalikulare FAM ya. Jadi stromanya ini lebih mixoid, lebih longgar dari kalau FAM tadi lebih padat ya. Nah, itu lebih padat. Kalau si piloides lebih longgar dan bentuk seperti daun atau tangkai. Nah, tapi kalau stromanya padat berarti dia lebih ke arah ke ke yang malignannya ya. Kemudian yang paling sering keganasan pada payudara adalah invasif ductal karsinoma. Jadi ini paling banyak ya, ada 70-80% jenis ke kanker payudara. Ya, jadi biasanya pada usia tua, tapi sekarang juga usia muda udah banyak. Ya udah saya juga udah temukan beberapa pasien muda sudah ada yang kanker payudara gitu ya. Jadi biasanya keluhannya ada masa, ada
pendarahan dan ada cairan keluar dari puting ya, papila mami itu terus juga kalau kulitnya juga seperti tertarik gitu. Jadi faktor predisposisinya bisa ras, bisa genetik ya, bisa usia, kemudian lama reproduksi. Jadi menarchnya cepat, terus menopausnya lama. Jadi terpapar estrogennya ini lama. Atau pemakaian hormon estrogen ya, seperti pada pil KB atau penggunaan estrogen untuk kepentingan lainnya ya, atau untuk pasien-pasien obes juga sering ya, karena dia lemaknya tinggi. Nah, lokasinya paling sering itu adalah kuadran lateral atas. Jadi ada yang dari epitel ya, ada yang invasif. Nah ini kulitnya sudah tertarik gitu ya, tidak dapat digerakkan lagi kalau apa di masanya ini kalau dipegang nggak mobile ya. Nih, jadi kadang putingnya ada yang sudah tertarik ke dalam ya. Nah, jadi kulitnya ini seperti kulit jeruk gitu ya, jadi mengkerut. Nah, ini yang udah berulkus, ini biasanya pada stadium akhir. Nah, kalau dilihat dari makroskopis, jadi sel-sel tumornya ini udah padat ya. Nah, jadi ada juga yang berkelompok, jadi tergantung juga gradingnya. Kalau masih membentuk kelenjar-kelenjar, berarti grade-nya masih bagus. Nah, ini kita lihat udah padat ya. Nah, sel-selnya juga udah pleomorfik, atipik, anak inti nyata ya. Nah, ini juga dia berkelompok dan invasif ya. Ciri khas untuk suatu keganasan itu invasif atau menembus ke jaringan di bawahnya. Nah, ini stadium, stadium berdasarkan klinis ya. Jadi bisa dari ukurannya, bisa dari metastasisnya. Jadi ada stadium 1 sampai stadium 4. Jadi tergantung ukuran dan adanya metastasis ke KGB. Nah, itu pentingnya pemeriksaan KGB juga ya. Nah, metastasisnya ini udah berarti udah penjalarannya tumornya udah jalan-jalan gitu ya. Bisa ke payudara sebelahnya, bisa ke hepar, mana-mana bisa ya. Jadi bisa dibawa dari limfatik, bisa homogen atau bisa langsung gitu. Nah, diagnosisnya bisa dideteksi sendiri ya atau dari sadari. Terus dilakukan pemeriksaan radiologi dari mamografi atau USG. Kemudian untuk gold standarnya sebenarnya pemeriksaan sitologi bisa dari biopsi ya, biopsi, sitologi atau histopatologi dilihat di jaringannya. Nah, pengobatannya tergantung ya stadiumnya, tergantung gradingnya, apa dioperasi ya, apa radioterapi, di kemo. Sekarang pengobatannya sudah mulai maju ya, juga bisa sampai ke terapi target. Misalnya kalau dia berpengaruh dengan si hormon, nah ini ditargetkan hormon untuk pasiennya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk patologi organ reproduksi wanita. Berikutnya mungkin untuk lebih memahami, nanti saya akan kirim link kuis ya ke ketua. Oke, bila ada pertanyaan, boleh langsung bertanya ke saya, boleh langsung bertemu atau boleh lewat chat pribadi. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.